Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, nas'alullaha ta'ala ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ya mu'allima Adam wa Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian ba'dal isya. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir Taisir Karim Rahman karya Syekh Al-Alamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang telah berlalu, kita telah membaca sebagian penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Insyaallah kita lanjutkan penafsiran yang tersisa dari surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Kemudian kita lanjutkan insyaallah jika waktunya memungkinkan pada ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-31. Sebelum kita baca penafsiran Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, kita mohon kepada qari'nya untuk membaca terlebih dahulu dan juga terjemahannya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih dan memujimu dan mensucikanmu? Dia, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu yang benar. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa nahnu nusabbihu bihamdika. Musannif rahimahullah taala beliau mengatakan ay nunazzihuka tanzihal la'iqa bihamdika wa jalalika. Pada pertemuan yang lalu sudah kita pelajari penafsiran penggalan ayat yang mulia ini. Kemudian selanjutnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa nuqaddisulak. Wa nuqaddisulak.
yahtamilu anna ma'naha wa nuqaddisuka, mengandung kemungkinan bahwa maknanya adalah wa nuqaddisuka. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala wa nuqaddisulak mengandung kemungkinan maknanya adalah wa nuqaddisuka, dan kami mensucikanmu ya Allah. Fatakunul lamu mufidatan litakhsisi wal ikhlas, maka lam bermakna takhsis, pengkhususan, wal ikhlas, dan pemurnian, takdis, pemurnian, penyucian hanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama. Wa yahtamilu ayyakuna, dan mengandung kemungkinan bahwa maknanya adalah wa nuqaddisu laka anfusana, dan kami mensucikan jiwa-jiwa kami untukmu ya Allah. Ai maksudnya nutahhiruha bil akhlaqil jamilati, kami mensucikan jiwa-jiwa kami bil akhlaqil jamilati, dengan akhlak yang bagus. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak ya, secara bahasa maknanya adalah tabiat. Ya, adapun secara istilah adalah sifat yang tertanam pada diri seseorang yang bisa menghasilkan sesuatu dengan tanpa terlebih dahulu dipikirkan dan tanpa adanya paksaan. Itulah akhlak. Jadi sifat yang tertanam pada diri seseorang yang menghasilkan sesuatu yang dilaksanakan dengan tanpa pikiran dan tanpa dipikir terlebih dahulu dan tanpa adanya paksaan. Itulah akhlak, itulah tabiat yang dikatakan oleh para ulama bahwa akhlak itu adalah merupakan surah batinah dari seseorang, bentuk batin dari seseorang. Jadi malaikat mengatakan kami mensucikan diri kami dengan akhlak-akhlak yang bagus. Kama habbatillahi, seperti kecintaan kepada Allah, wa khasyatihi, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang disertai dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zimihi, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, wa nutahhiruha minal akhlaqir radhilati, dan kami mensucikannya dari akhlak yang jelek. Inilah makna dari perkataan malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala wa nuqaddisulaka. Yang pertama maknanya adalah wa nuqaddisuka, kami mensucikanmu. Atau makna yang kedua yaitu malaikat berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mensucikan dirinya untuk Allah Subhanahu wa taala. Mensucikan dirinya dengan apa? Mensucikan dirinya dengan akhlak yang bagus, dan mensucikan dirinya dari akhlak yang jelek. Kemudian yang selanjutnya qala, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman lil malaikati, kepada para malaikat, inni, sesungguhnya aku a'lamu, saya lebih mengetahui, min hadal khalifati, terhadap khalifah ini. Khalifah di sini yang dimaksudkan adalah Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam,
seorang anak manusia yang mengemban amanah untuk memakmurkan dunia ini dengan ketaatan, dengan melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak mengetahui. Kenapa demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan inni a'lamu ma la ta'lamun? Musannif mengatakan li'anna kalamakum bihasabi ma dhanantum, sebab perkataan kalian adalah sesuai dengan sangkaan kalian. Perkataan para malaikat itu berdasarkan sangkaan dari para malaikat. Wa ana alimun, sedangkan saya adalah zat yang mengetahui bidzawahiri wassarairi, terhadap perkara-perkara yang zahir dan perkara-perkara yang tersembunyi. Allah mengetahui dzawahir dan sarair, perkara-perkara yang zahir, yang terang, nampak nyata, dan perkara-perkara yang tersembunyi. Wa a'lamu, dan saya mengetahui anal khairal hasila bi khalqi hadal khalifati, dan saya mengetahui bahwasanya kebaikan yang didapatkan dengan penciptaan khalifah ini adha'afi ma fi dhimni dzalika minasyarr, berlipat-lipat dibandingkan kejelekan yang ada di dalamnya. Falau lam takun fi dzalika, kalaulah tidak ada di dalam hal tersebut, yakni di dalam kebaikan yang didapatkan dari penciptaan khalifah tersebut, illa melainkan anna Allah ta'ala arada ayajtabiya minhumul anbiya'a was-siddiqina wasyuhada'a was-salihin, Allah menghendaki untuk memilih para nabi, orang-orang yang siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang saleh di antara mereka, walitadhhara ayatuhu lil khalqi, dan agar nampak jelas ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluk, wa yahsula minal ubudiyat, dan didapatkan ubudiyat, penghambaan allati lam takun tahsulu biduni khalqi hadal khalifah, yang tidaklah didapatkan dengan tanpa diciptakannya khalifah ini, kal jihadi wa ghairihi, seperti jihad dan selainnya, waliyadhhara makamuna fi gharaizil mukallafin minal khairi wa syarri bil imtihan, dan agar nampak apa yang tersembunyi di dalam tabiat-tabiat mukallafin, tabiat-tabiat makhluk Allah yang dibebani beban peribadatan yang berupa khair dan syar, berupa kebaikan dan yang dibebani dengan walitadhara makamuna fi gharaizil mukallafin, dan agar nampak apa yang tersembunyi di dalam tabiat-tabiat orang-orang yang dibebani peribadatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mukallafin yaitu dari kalangan jin dan kalangan manusia, minal khairi wa syarri, dari kebaikan dan kejelekan, bil imtihani, dengan ujian, waliyatabayyana aduwuhu min walihi, dan agar nampak jelas musuh Allah Subhanahu wa ta'ala dan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hizbuhu wa min harbihi, dan tentara Allah dari
orang-orang yang memerangi Allah Subhanahu wa taala, wal yadhhara ma kamuna fi nafsi iblis minasyarri, dan agar nampak apa yang tersembunyi pada jiwa iblis dari kejelekan, alladzi intawa alaihi wattasafa bihi, yang tersembunyi pada diri iblis dan ia tersifati dengannya. Fahadihi hikamun azimatun, dan ini adalah hikmah-hikmah yang besar, yakfi ba'duha fi dzalika, cukuplah sebagiannya dalam menjelaskan kebaikan yang didapatkan dari diciptakannya khalifah ini. Ya. Jadi kalau seandainya hikmah diciptakannya khalifah, yaitu Nabi Adam alaihi salatu wassalam, ya, tidaklah ada kecuali apa yang disebutkan oleh musannif rahimahullah ta'ala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memilih dari anak keturunannya nanti para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin, ya. Dan juga agar nampak jelas tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan seseorang dengan tanpa bapak dan tanpa ibu, namun Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya secara langsung, ya. Dan kemudian di antara keturunannya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari bapak dan ibu, dan kemudian ada juga di antara keturunannya yang diciptakan hanya dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu siapa? Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ya. Maka kalau seandainya tidak ada khair hasil yang berupa hikmah yang besar dari Allah SWT kecuali hal yang seperti ini, maka cukuplah itu menjadi khair hasil dari diciptakannya khalifah Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini. Selain itu juga dengan diciptakannya khalifah tersebut akan didapati ubudiyah yang agung seperti jihad, ya, dan lain-lainnya. Dan juga akan nampak antara kebenaran dan kebaikan dengan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga akan nampak mana yang menjadi wali Allah, orang-orang yang mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga akan nampak apa yang tersembunyi di dalam jiwa iblis yang berupa kejelekan yang dia tersifati dengannya, seperti apa? Sifat sombong, kemudian juga apa? Sifat dengki yang tersembunyi pada jiwa iblis. Kalau seandainya tidak diciptakan khalifah tersebut, maka tidaklah akan nampak jelas sifat jelek yang ada pada diri iblis, yang berupa sifat sombong, demikian juga sifat dengki, yang kemudian membawa dia untuk tidak mau tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga meremehkan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian selanjutnya, summa lamma kana qaulul malaikati alaihi wassalam, kemudian tatkala ucapan malaikat alaihi wassalam fihi isyaratun ila fadlihim, di dalamnya terdapat isyarat ila fadlihim, kepada keutamaan mereka, alal khalifati, melebihi khalifah, alladhi yaj'aluhu Allahu fil ardi, yang Allah jadikan di muka bumi. Aradallahu ta'ala ayyubayyina lahum min fadli Adam, Allah menghendaki untuk menjelaskan kepada mereka keutamaan Nabiullah Adam, ma ya'rifuna bihi fadlahu, yang mereka mengetahui dengannya keutamaan Nabiullah Adam
alaihi salatu wassalam. Wa kamala hikmatillahi wa ilmihi, dan kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkataan para malaikat yang mereka mengatakan bahwa mereka itu senantiasa bertasbih, senantiasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala, ini mengandung isyarat bahwa mereka itu lebih utama daripada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, seorang khalifah yang akan dijadikan oleh Allah SWT sebagai khalifah di muka bumi ini. Demikian juga anak turunnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menjelaskan keutamaan Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam di atas para malaikat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'allama Adam al-asma'a kullaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan nama-nama benda semuanya kepada Nabi Adam. Ai al-asma al-asya'i, nama-nama dari segala sesuatu. Asma al-asya'i, nama-nama dari segala sesuatu. Di sini musannif rahimahullah taala mengatakan asma al-asya' untuk menunjukkan bahwa nama-nama yang diajarkan, nama-nama yang diajarkan oleh Allah SWT kepada Nabiullah Adam ini sifatnya adalah umum. Semua yang ada di muka bumi ini yang memiliki nama, maka Allah SWT ajarkan nama-nama tersebut kepada Nabiullah Adam. Karena itu musannaf di sini mengatakan asma al-asya'. Asma ini mudhaf, kemudian asya' ini mudhaf ilaihi. Kata yang seperti ini dalam ilmu usul, baik itu usul tafsir ataupun usul fikih, dikenal dengan kata yang menunjukkan makna umum. Makna umum. Dengan demikian asma al-asya ini nama dari segala sesuatu. Wa man huwa musamma biha, dan yang dinamai dengan nama-nama tersebut. Fa'allamahul isma wal musamma. Allah SWT mengajarkan kepada Nabiullah Adam nama dan sesuatu yang dinamai. Maksudnya al-fadha wal ma'aniya, lafaz-lafaz dan juga maknanya. Hatta al-musaghar minal asma'i, hingga nama-nama yang musaghar, yang dikecilkan, nama-nama yang dikecilkan, wal mukabbar, dan yang dibesarkan, kal qas'ati wal qusai'ati, seperti qas'ah yang kemudian ditasghirkan dengan apa? Qusai'ah. Ini qas'ah, ini apa qas'ah ini dalam bahasa kita? Nampan, nampan yang besar. Qusai'ah berarti nampan yang kecil. Ini diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sebagian ulama ketika mereka membicarakan masalah apakah nama-nama yang kita ketahui di muka bumi ini semuanya nama-nama itu adalah tauqifiyah ataukah ijtihadiyah. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya nama-nama itu adalah tauqifiyah, karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi kalau kita mungkin lebih dalamkan lagi, kalau kita makan, kita pakai apa? Sendok. Pakai apa? Piring. Pakai apa lagi? Centong.
Ini nama-nama ini sudah apa? Diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam, bahwa yang melengkung seperti ini namanya sendok, yang lebih besar kemudian melengkung seperti ini namanya apa? Centong. Nah, kemudian wadah nasi itu apa? Piring. Ya, kemudian yang besar itu apa? Bakul, ya. Bakul. Yang untuk masak itu namanya apa? Panci. Nah, ini semuanya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Dan begitulah kalau kita lihat penafsiran sebagian ulama, seperti kalau kita lihat dalam tafsir Jalalain akan disebutkan penafsiran yang seperti ini. Wallahu alam. Tsumma aradahum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan aradul musammayat. Allah SWT menampakkan al-musammayat, benda-benda yang dinamai tadi, alal malaikati, kepada para malaikat, imtihanan lahum, sebagai ujian terhadap mereka. Hal ya'rifunaha amlah, apakah mereka mengetahuinya ataukah tidak? Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i, kabarkanlah kepadaku nama-nama semuanya ini, in kuntum shadiqin, jika kalian benar. Asidku, atau yang kemudian diambil darinya kata-kata shadiqin, ini adalah muwafaqatu qawlihi bil waqi', ataupun muwafaqatu khabarihi bil waqi', kesesuaian ucapan seseorang dengan kenyataan, atau khabar yang disampaikan oleh seseorang itu sesuai dengan kenyataan. Apa tadi khabar yang disampaikan? Ucapan para malaikat ini mengisyaratkan bahwasanya mereka itu lebih mulia, mereka itu lebih utama daripada Nabi Adam. Apakah benar ya, sangkaan mereka yang seperti itu? Apakah benar ucapan mereka yang seperti itu? Ai fi qaulihim, ai fi qaulikum, di dalam ucapan kalian, wa dhannikum, dan sangkaan kalian, annakum afdalu min hadal khalifah, kalian lebih utama dibandingkan khalifah ini. Ini butuh apa? Butuh dalil, butuh penguat. Jika seseorang mengatakan ini demikian, maka butuh dibuktikan dengan dalil. Kalau memang ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ucapannya benar, maka berarti ucapannya benar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengujinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menguji mereka, para malaikat. Apakah ucapannya benar ataukah tidak benar? Akhirnya Allah menampakkan benda-benda tersebut kepada para malaikat agar malaikat menyebutkan nama-nama benda tersebut. Kemudian selanjutnya ayat yang ke-32 dan seterusnya. Waktunya masih tersisa dari 30 menit. Kita pergunakan untuk membahas ayat yang ke-32. Namun mohon kepada qari'nya untuk membaca terlebih dahulu ayat yang ke-32 dan juga terjemahannya. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Barakallahu fikum. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Taib. Barakallahu fikum wa jazakumullah khaira. Ada satu hal yang
perlu kita ingatkan sebelum kita baca penafsiran ayat yang ke-32, yaitu apabila kita membaca Al-Quran dan pertama kita sudah buka dengan ta'awud, meminta perlindungan kepada Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian kita membaca ayat yang berikutnya, yang di sela-selanya itu kita berbicara tentang masalah tafsir dari Al-Quran tersebut, atau misalnya kita berbicara tentang hukum-hukum tajwid, misalnya makharijul huruf dan seterusnya, maka kita membaca ayat yang berikutnya, maka kita tidak perlu ta'awud lagi. Ya, kita tidak perlu ta'awud lagi. Karena itu ketika qari'nya tadi sudah membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ketika saya membaca tafsirnya dan kemudian membaca ayatnya, saya tidak membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga kalau membaca ayat yang berikutnya. Nah, begitulah para masyayikh kita dulu mengajarkan ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya kita baca qalu subhanak. Ya, mereka mengatakan subhanak. Para malaikat mengatakan subhanaka. Maha suci Allah. Maha suci engkau ya Allah. Ai maksudnya nunazzihuka. Kami mensucikanmu ya Allah minal i'tirad minna alaika, dari membantah. Yang bantahan itu berasal dari kami kepada engkau ya Allah. Maha suci, kami tidak membantah kepadamu ya Allah. Wa mukhalafati amrika, dan kami mensucikanmu ya Allah dari menyelisihi perintahmu. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, biwajhin minal wujuh, sama sekali, illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Iyahu, ya, engkau ajarkan kepada kami, iyahu kepadanya, fadlan minka wajudan, sebagai keutamaan dan kedermawananmu ya Allah yang kau berikan kepada kami. Tidak ada ilmu yang didapatkan oleh malaikat kecuali apa yang telah diajarkan oleh Allah SWT kepada para malaikat. Demikian juga kepada kita, umat manusia. Tidak ada ilmu yang kita miliki melainkan ilmu yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu sesungguhnya hal yang berkaitan dengan ilmu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi ilmu kepada kita semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki. Demikian juga tentang akhlak, Allah Subhanahu wa ta'ala membagi akhlak, ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki, ya, untuk kita semuanya. Karena itu hendaknya kita berusaha untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan akhlak yang mulia sebagaimana keinginan kita untuk mendapatkan rizki. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala membagi akhlak dan membagi ilmu sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala membagi rizki kepada kita. Ketika kita ingin mendapatkan rezeki, kita berusaha banting tulang. Maka demikian pula lah untuk mendapatkan ilmu, dan demikian juga lah untuk mendapatkan akhlak yang baik. Karena akhlak yang baik itu ada dua macam. Yang sifatnya adalah iktisabi dan sifatnya adalah tabi'i. Sifatnya iktisabi, yakni seseorang berusaha untuk mendapatkan akhlak yang baik, kemudian yang sifatnya adalah tabi'i, yang sifatnya adalah tabiat yang Allah Subhanahu wa ta'ala titahkan manusia di atas akhlak yang baik tersebut. Tabi'i atau istilahnya jibili, ya, karunia Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada seseorang, atau yang diistilahkan oleh orang tua kita sebagai apa? Gawan bayi, istilahnya orang Jawa, nggih. Ya.
sebagai gawan bayi. Jadi akhlak yang baik itu ada kalanya gawan bayi, istilahnya kita ya. Ada istilahnya adalah iktisabi, kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik. Kemudian selanjutnya, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-alimu al-hakim. Engkau maha mengetahui dengan pengetahuan yang mutlak, dan engkau maha hikmah. Engkau maha meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dengan sempurna, tidak ada cacat dan kekurangannya. Al-alim artinya al-alim alladzi ahata ilman bikulli syai'in. Al-alim maha mengetahui yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Fala yaghibu anhu, tidaklah yaghibu anhu, tidaklah gaib bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'zubu misqalu dzarratin fis samawati wal ardi, dan tidaklah tersembunyi sebesar biji dzarrah pun apa yang ada di langit-langit dan apa yang ada di bumi. Dzarrah itu apa Bapak? Biji yang paling kecil, ya, biji-bijian yang paling kecil menurut Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah taala. Sebagian ulama mengatakan biji-bijian atau debu yang bisa kita lihat ketika ada cahaya yang masuk ke rumah kita pada siang hari. Ketika matahari itu cahayanya masuk ke rumah kita, seperti kalau ada rumah kita itu ada apa, genteng kacanya. Kalau kita lihat pada cahaya tersebut ini ada apa? Seperti benda yang berputar-putar ya. Nah, itulah dzarrah. Ya, itulah dzarrah. Karena itu kalau dzarrah biasa diterjemahkan dengan biji sawi, ini masih apa? Masih perlu adanya perbaikan ya, walaupun mungkin pada waktu itu orang-orang tua kita dulu mengetahui benda yang paling kecil adalah apa? Mungkin biji sawi. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Kemudian wala ya'zubu misqalu dzarratin bis samawati wal ardi wala asgharu min dzalika, dan tidak pula yang lebih kecil dari hal itu, wala akbaru, dan tidak pula yang lebih besar. Al-Hakim, Al-Hakim maknanya adalah man lahu al-hikmatu at-tammah, yang memiliki hikmah yang sempurna. Allati la yakhruju anha makhlukun, yang tidak keluar darinya seorang makhluk pun. Wala yashuddu anha ma'murun, dan tidaklah menyeleweng darinya ma'murun, sesuatu pun yang diperintahkan. Fama khalaqa syai'an illa lihikmatin, tidaklah Allah SWT menciptakan sesuatu pun illa lihikmatin, melainkan berdasarkan hikmah. Wala amara bisyai'in illa lihikmatin, dan tidaklah Allah SWT memerintahkan sesuatu illa lihikmatin, kecuali berdasarkan hikmah. Dan hikmah ini bukan sembarang hikmah, tetapi apa? Hikmah yang sempurna, hikmah yang tidak ada cacat dan tidak ada kekurangannya sama sekali. Wal hikmatu, dan makna hikmah adalah wad'u syai', meletakkan sesuatu fi maudhi'ihi laiki bihi, yang sesuai pada tempatnya yang layak, ya, sesuai dengan tempatnya yang layak untuk sesuatu tersebut. Jika kita uraikan, maka semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala didasarkan oleh hikmah Allah yang sempurna. Semua perintah Allah Subhanahu wa taala didasarkan pada hikmah yang sempurna. Saking sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita yang diciptakan sebagai manusia
sejelek apapun tidak ingin menjadi seperti makhluk Allah selain manusia. Gimana betul? Gimana betul, Pak? Ini sudah kita jelaskan dulu ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tin. Ya. Bahwa Allah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ahsani takwim, termasuk yang menunjukkan Allah menciptakan kita fi ahsani takwim. Seseorang yang dikatakan oleh sesama manusia itu jelek, sejelek apapun tidak ingin menjadi seperti makhluk Allah yang lain, ya. Dan sebodoh-bodoh manusia tidak pula ingin menjadi seperti makhluk Allah yang lain kalau masih normal, kecuali kalau sudah enggak normal, ya. Ini termasuk apa? Hikmah Allah SWT yang sangat sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kita urai tentunya panjang. Demikian juga tentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua perintah Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hikmah Allah Subhanahu wa taala, Allah letakkan sesuai dengan tempatnya yang layak, sehingga sesungguhnya syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala ini semuanya sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jika dilakukan perubahan maka akan jauh dari sifat hikmah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya fa'aqarru wa tarafu bi ilmillahi wa hikmatihi. Lalu para malaikat mereka menetapkan dan mengakui ilmu Allah dan hikmahnya, wa kusurihim, dan kependekan mereka atau kekurangan mereka, an ma'rifati adna syai'in, dari mengetahui serendah-rendah sesuatu, wa i'tirafuhum bi fadlillahi alaihim, dan pengakuan mereka dengan keutamaan Allah SWT yang diberikan kepada mereka, wa ta'limihim iyahum ma la ya'lamun, dan pengajaran Allah Subhanahu wa taala kepada khalifah, pengajaran Allah SWT kepada mereka, ma la ya'lamun, apa yang mereka tidak ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita kaji bersama bermanfaat bagi kita semuanya, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan duduk kita di majlisul ilmi dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah nanti. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzambin innahu kana ghafurur rahima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.